Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kita mulai membahas kepada lanjutan dari topik yang minggu lalu ya. Bicara tentang personality measurement. Nah, ada 5 topik yang nanti bisa kita bahas di dalam personality measurement ini. Ada psychological testing, personality assessment, personality inventories, testing for trait, dalam hal ini adalah objective test, dan personality test dan career. Nanti akan seperti apa gunanya dari personality assessment ini. Nah, sekarang kita bicara tentang psychological testing terlebih dahulu ya. Psychological testing itu bicara terkait dengan bagaimana kita akan mengukur apa sih yang menjadi minat seseorang, apa yang menjadi sikap seseorang, apa yang menjadi bakat seseorang, dan bisa jadi apa juga sebetulnya yang personality-nya dia seperti apa. Nah, alat ukurnya ini adalah sesuatu yang sangat sistematis dan ini berisi dengan sample of behavior. Tujuannya ada dua, bisa secara akurat dan konsisten merefleksikan karakter personalnya dan juga memprediksikan dia itu deskripsinya seperti apa. Nah, secara umum ada 3 yang bisa kita lihat sebagai bagaimana cara mengukur personality itu. Ada observasi, ada interview, dan ada personality test. Nah, kalau personality test itu ada 2 hal yang harus dan wajib ada, adalah reliable dan valid. Nah, itu apa? Nanti kita akan lihat dan teman-teman bisa juga baca di referensinya. Nah, sekarang kita bicara terkait dengan personality assessment ya. Yang pertama adalah observasi. Observasi itu menggunakan panca indera kita. Yang diobservasi apa? Pastinya perilaku. Ya, sehingga bisa saja ini dilakukan di dalam setting yang natural maupun sistem setting yang terkontrol. Kelebihannya jelas bahwa ini akan lebih mudah dilaksanakan dan lebih murah. Tetapi nggak enaknya adalah ketika kita tidak bisa menangkap fenomena-fenomena yang dilakukan secara verbal gitu ya, tapi tidak secara tindakan. Yang berikutnya adalah interview. Interview itu percakapan antar orang satu dan orang lain, bisa terstruktur, bisa nggak terstruktur. Dia lebih mengedepankan bagaimana kita bisa menggali data dengan bertanya gitu ya. Nah, yang ketiga adalah teknik proyektif. Nah, teknik proyeksi ini kita akan mengeksplorasi kepribadian seseorang itu dengan menggunakan stimulus yang ambigu, sehingga nanti dia akan mempersepsikan stimulus itu seperti apa gitu ya. Nah, dari situ itu akan mencerminkan unconsciousnya dia. Yang paling terkenal adalah 10 inkblot kartu 10 bercak tinta dari tes Rorschach. Nah, ini mereka diminta untuk melihat ini apa sih yang dia lihat dari bercak tinta. Ini bukan yang aslinya ya, yang aslinya ada di laboratorium. Nah, kemudian thematic apperception test. Thematic apperception test ini yang dilihat bukan masih abstrak, tetapi sudah lebih terwujud gitu ya. Berwujud kayak seperti yang ada sekarang di depan teman-teman. Ada tentang perempuan, dan nanti dia akan diminta untuk menceritakan apa yang dia lihat. Jadi kalau kita kilas balik terhadap proyeksi atau tes proyeksi atau proyeksi teknik ya, proyektif teknik, itu bicara tentang tes situasinya seperti apa, responnya individu seperti apa, terus kemudian reliabilitas dari problemnya sendiri sebagaimana, tesnya tuh memprediksinya seperti apa. Nah, itu dari proyektif teknik. Nah, sekarang kalau kita berbicara terkait dengan personality inventories. Nah, inventories ini biasanya berisi tentang kuesioner gitu ya. Ada beberapa item-item yang didesain sedemikian rupa sesuai dengan peraturan yang ada, dan kemudian juga ada unsur validitas dan reliabilitasnya sehingga bisa digunakan. Nah, beberapa proyektif test seperti Rorschach, kemudian TETI dan sebagainya itu bicara tentang validitinya itu relatif kurang. Tetapi ketika bicara tentang dari inventorisnya itu biasanya dia lebih bagus daripada si tes proyektif. Kemudian testing for trait dari objektif tesnya sendiri itu kita ngelihat bahwasanya ada yang disebut sebagai tes-tes yang memang dia mengukur itu dengan metode-metode yang objektif. Jadi seperti ini paper and pencil, kemudian dia juga ada pertanyaan, ada statementnya, dan nanti dia akan memilih mana yang sesuai dengan dirinya dan mana yang enggak. Nah, biasanya ini memang challenge-nya adalah ketika seseorang kemudian akan memilih jawaban yang tidak sesuai yang dia rasakan, tetapi dia memilih tersebut mengatakan itu iya itu sesuai. Nah, contohnya adalah MMPI.
MMPI ini salah satu personality inventory yang paling banyak digunakan dan biasanya untuk perilaku yang abnormal. Nah, di situ ada 500 kuesioner. Nah, kelanjutan dari MMPI itu ada versi keduanya. Ini biasanya lebih kepada untuk mengukur 10 dari clinical skill dan 15 content skills ya. Terus kemudian ada self-report inventory lainnya. Ada California Personality Inventory. Ini akan mengukur karakteristik kepribadian dari individu normal. Dan 16 PF ini terdiri dari 16 dimension. Jadi personality itu ada profilnya. Nah, bagaimana sih hubungannya antara personality test dan karir ya? Biasanya ini kita temui ketika kita melakukan proses seleksi employee misalkan, seleksi karyawan. Nah, ketika kita bisa melakukan tes personality atau tes kepribadian terhadap karyawan yang akan kita pilih, calon karyawan yang akan kita seleksi. Nah, maka kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana si orang ini akan sesuai atau tidak dengan pekerjaannya. Apakah personality-nya, kalau misalkan kita butuh orang yang bisa tekun, maka pribadiannya mencerminkan itu atau enggak. Nah, kelebihan dan kelemahannya dari self-report yang pastinya tadi salah satunya adalah bisa saja dia memberikan fake respon gitu ya untuk weakness-nya. Tapi ketika bicara tentang strength-nya itu ada terstandar. Nah, selebihnya nanti teman-teman bisa explore lebih jauh terkait dengan personality measurement. Cukup di sini dulu. Terima kasih. Jangan lupa minggu depan kita akan ada quiz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.